Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rahmadani Fitri MPD. Baiklah, di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri sebagai moderator Arin Malsani, ada rekan saya Audina Fatihur Rahmah dan juga Rahma Wulandari dan Zamila Putria. Baik, materi kami kali ini yaitu tentang morfologi daun, daun majemuk, filotaksis daun, dan juga daun terspesialisasi. Untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Audina Fatihur Rahmah. Kepada Audina, kami persilakan. Baik, materi pertama, daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang terdiri dari beberapa helaian daun kecil atau anak daun yang tumbuh pada satu tangkai utama aracis. Selanjutnya, ciri-ciri daun majemuk. Yang pertama, terdiri dari banyak anak daun pada satu tangkai utama. Yang kedua, setiap anak daun memiliki tangkai sendiri yang disebut petiolus. Yang ketiga, pertumbuhan anak daun seragam dan bisa gugur secara terpisah. Yang keempat, tulang daun biasanya menyirip atau menjari tergantung jenisnya. Selanjutnya, tipe-tipe daun. Tipe-tipe daun ada 4. Yang pertama, daun majemuk menyirip, Pinnatus. Yang kedua, daun majemuk menjari, Palmatus. Yang ketiga, daun majemuk bangun, Tachyperatus. Yang keempat, daun majemuk campuran, Digitatopinnatus. Selanjutnya, daun majemuk menyirip. Daun majemuk menyirip berbentuk seperti sirip ikan pada kanan kiri ibu tangkainya. Dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, daun majemuk menyirip beranak satu atau unifoliolatus, contohnya seperti daun jeruk. Yang kedua, daun majemuk menyirip genap, Abruptopinnatus, contohnya daun asam. Yang ketiga, daun majemuk menyirip gasal, disebut gasal karena jumlahnya ganjil. Imparipinnatus, contohnya seperti daun mawar. Daun majemuk menyirip dapat dibedakan lagi berdasarkan dudukannya anak-anak daun pada ibu tangkainya. Yang pertama, daun majemuk menyirip beranak daun berpasang-pasangan, contohnya seperti daun asam. Karena dudukan daunnya itu berpasang-pasangan. Yang kedua, daun majemuk menyirip beranak daun berseling, contohnya daun sonokeling. Kenapa disebut daun berseling? Karena dudukannya itu selang-seling gitu. Yang ketiga, daun majemuk menyirip berselang-seling, contohnya seperti daun tomat. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Audina yang telah menyampaikan materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya oleh Wulan. Kepada Wulan disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Audina. Menurut letak anak daun, daun majemuk menyirip dibedakan menjadi yang pertama, daun majemuk menyirip ganda 2, bipinnatus, jika anak daun duduk pada cabang tingkat 1 dari ibu tangkai. Yang kedua, daun majemuk menyirip ganda 3, tripinnatus, jika anak daun duduk pada cabang tingkat 2 dari ibu tangkai. Yang ketiga, daun majemuk menyirip ganda 4, jika anak daun duduk pada cabang tingkat 3 dari ibu tangkai. Selanjutnya. Selanjutnya, daun majemuk menjari. Daun majemuk yang susunannya menyerupai jari tangan, semua anak daunnya memancar ke arah yang berbeda-beda. Yang pertama, daun majemuk menjari beranak daun 2, bifoliolatus, contohnya daun 66. Yang kedua, daun majemuk menjari beranak daun 3, trifoliolatus, contohnya daun parah. Selanjutnya yaitu daun majemuk menjadi beranak daun 5, Quinquefoliolatus, contohnya daun maman. Daun majemuk menjadi beranak daun 7,
foliolatus, contohnya daun randu. Daun majemuk menjadi beranak, daun banyak, polifoliolatus, daun randu. Daun majemuk menjadi dapat bersifat ganda, misalnya daun majemuk menjadi beranak, daun 3 ganda 2, Bitternatus. Daun majemuk bangun kaki peratus, daun yang anak tulang daunnya sebagian menjadi, sedangkan yang 2 tumbuh di tangkai anak daun sebelumnya. Selanjutnya daun majemuk campuran Digitato pinnatus, daun majemuk ganda yang cabang ibu tangkainya menyebar seperti jari, namun anak daunnya tersusun mirip. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wulan yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya sendiri yang akan menyampaikannya tentang yaitu filotaksis daun atau tata letak daun. Filotaksis daun adalah pola atau susunan daun yang terdapat pada batang atau cabang dari tanaman. Yang dimana ini mengacu pada bagaimana daun-daun tersebut teratur atau tersusun pada batang untuk memaksimalkan penyerapan cahaya matahari dan mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, bagian batang atau cabang tempat daun duduk juga disebut dengan buku batang atau nodus. Bagian batang di antara dua buku disebut dengan ruas atau internodus. Pada buku tersebut terdapat satu helai daun subtipe. Yang pertama yaitu monostik, yang kedua distik, yang ketiga tristik, dan yang keempat spiral. Selanjutnya, adapun pola duduk daun, yang pertama, pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun atau berselang-seling atau disebut dengan volaspara. Yang di mana volaspara ini disebut juga dengan setiap bukunya tersebut terdapat satu daun atau yang berselang-seling. Selanjutnya, pada tiap buku-buku batang tersebut terdapat dua daun atau bersilang, atau disebut juga dengan folia opposita. Selanjutnya, dan pada tiap buku-buku batang terdapat 3 daun atau berkarang, disebut juga dengan folia verticillata. Ada kalanya pada tumbuhan, daun-daun duduk sangat rapat dan pendek, sehingga duduk daun pada batang tampak sama tinggi dan sukar untuk menentukan tua mudanya. Hal ini dikenal dengan istilah roset. Yang pertama yaitu roset akar. Batang sangat pendek sehingga daun berjejal-jejal di atas tanah. Yang kedua yaitu roset batang. Daun rapat berjejal pada ujung batang. Selanjutnya, baiklah, sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kepada Zamila, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi daun terspesialisasi. Daun terspesialisasi yang mengalami modifikasi struktur dan fungsi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan atau kebutuhan tumbuhan. Modifikasi ini memungkinkan tumbuhan bertahan hidup dalam kondisi ekstrim, memperoleh makanan atau melindungi dari mangsa. Next. Yang pertama yaitu daun pelindung. Daun pelindung yaitu merupakan daun yang berubah bentuk menjadi pelindung atau pelindung bunga atau kuncup bunga. Contoh dari daun pelindung ini adalah kaktus atau opuntia. Next. Yang selanjutnya yaitu daun peka.
Daun peka yaitu daun yang peka terhadap gangguan atau rangsangan dari sekitarnya. Contoh daunnya yaitu Mimosa pudica. Yang selanjutnya yaitu daun penyokong. Daun penyokong adalah daun next. Next. Yang kedua yaitu daun dengan daya tarik. Daun dengan daya tarik adalah daun yang memiliki bentuk seperti kelopak bunga yang memiliki warna mencolok untuk menarik penyerbuk. Contoh dari bunga dengan daya tarik yaitu bougainville. Yang selanjutnya yaitu next. Yang selanjutnya yaitu dengan bunga dengan selanjutnya yaitu daun untuk perbanyakan. Daun untuk perbanyakan ini adalah daun yang dapat menumbuhkan tunas-tunas kecil yang nantinya bisa berkembang menjadi individu baru. Contohnya yaitu kalanchoe. Next. Yang kelima yaitu daun untuk menyimpan air. Daun untuk menyimpan air adalah daun dengan daging yang tebal, mampu menyimpan air. Biasanya ditemukan pada tumbuhan xerophyt, contohnya aloe vera. Selanjutnya itu daun pemakan serangga. Daun pemakan serangga ini merupakan daun yang dimodifikasi untuk menangkap serangga sebagai sumber nutrisi tanaman biasanya terdapat pada tumbuhan karnivora. Contohnya yaitu Nepenthes. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi dari hasil diskusi kelompok 4. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kami tutup presentasi dari kelompok 4 dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.